Berlatar di sebuah negara di Timur Tengah pasca terjadi pertempuran dahsyat antara kelompok pemberontak dengan militer setempat, cerita pun akan berfokus pada satu unit operasi khusus Amerika yang dipimpin oleh Komandan Greer dan didampingi oleh seorang agen CIA bernama Ritter. Ini orangnya terkait misi penyelamatan rekan kerja Ritter yang disekap oleh sekelompok pemberontak tersebut. How many Syrian troops are we talking about? Setelah semuanya siap, misi pun berlangsung pada sebuah gedung kosong di mana peran kepala operasi dipegang oleh John Kelly atau kita panggil saja John. Ini orangnya yang sejurus kaget dengan keberadaan para tentara Rusia di sana. Artinya bahwa saat ini John dan kawan-kawan sedang dihadapkan pada ancaman yang lebih serius dan ya, satu orang anggota tewas akibat ledakan balusan yang dengan kondisi tersebut, John terpaksa mengeluarkan sebuah instruksi darurat bahwa semua anggotanya harus segera membawa Sandra menuju titik penjemputan. Terlepas dari rasa penasaran John terhadap para tentara Rusia tadi, Ritter tetap tak menjelaskan alasan keberadaan mereka, alih-alih meminta pihak pusat agar mengirimkan serangan udara tepat di titik koordinat lokasi tersebut. Tiga bulan kemudian, lebih tepatnya saat John bersama Pamela, istrinya, sedang menghadiri acara Anjang Sono di rumah sang paman yang dengan senang hati mendukung rencana John untuk mencari penghasilan tambahan di masa pensiunnya. Well, it's a big step retiring from the military. Di siang itu juga kita diperlihatkan pada keluarga lain yang melupakan rekan seperjuangan John saat di kesatuan dulu, yang entah karena alasan kenapa tiba-tiba sebuah mobil menabraknya hingga tewas. Begitupun dengan satu rekan lainnya di mana nyawanya harus berakhir keji oleh tembakan seorang pria dari dalam mobil yang sama. Di sisi lain, John dan Pamela masih bercengkrama mengenai kelahiran anak pertama mereka yang sebagai suami pengertian, John memilih untuk menahan sejenak hasrat bercintanya walau harus tidur di sofa sendirian. Namun yang tak dia sadari, di luar telah datang 3 tamu yang tak diundang yang tiba-tiba memutus aliran listrik di rumahnya. Sayangnya terlambat bagi John, satu dari mereka sudah lebih dulu berada di kamar Pamela dan tak segan-segan mengeksekusinya. Lalu orang kedua datang menembak si eksekutor yang dibuat sengaja mati seolah ada sebuah perlawanan. Sementara itu John mulai mengambil langkah antisipasi dengan cara melumpuhkan orang ketiga dan keempat sampai akhirnya ia pun berhadapan langsung dengan orang kedua dan tanpa mempedulikan si orang kedua yang kemudian belanja pergi, di pikiran John saat itu tak ada lagi kecuali keselamatan Pamela saja, yang saat dihampiri, kondisi Pamela sekaligus janinnya sudah tak bernyawa lagi. Akibat 2 luka tembak di bagian dada, kini John mengalami kritis. Yang bersamaan dengan itu, Ritter mengumumkan hak lindung bagi rekan John yang masih tersisa sebagai langkah antisipasi dari kemungkinan terburuk setelah mereka ikut terlibat dalam konflik dunia. Sebagai atasan John yang sama-sama terlibat pada misi 3 bulan yang lalu, Greer sangat bersyukur John bisa kembali siuman, namun di balik kesedihan John saat itu tersirat emosi kemarahan yang mendalam. Pasalnya dia paham betul jikalau keluarganya dibantai oleh orang-orang profesional dan seperti telah direncanakan. Yeah, Carlos. He was already dead when I got there. Singkat cerita, John sudah memasuki tahap pemulihan bersama lembaga perlindungan yang tadi disebutkan. Sementara itu, Greer diminta hadir oleh Sekretaris Departemen Keamanan di ruangannya terkait pelaku penyerangan terhadap keluarga John, yang Ritter menyambutnya dengan aksi pembalasan atas tewasnya beberapa tentara Rusia pada misi penyelamatan Sandra waktu itu. Tapi yang mengejutkan di sini adalah, sebagai utusan CIA, Ritter terkesan menganggap sepele aksi penyerangan tersebut dan tiba-tiba berencana akan segera menutup kasusnya. It's unnecessary to poke the bear any further. Keputusan itu jelas membuat John tak habis pikir. Untungnya Greer memberinya dokumen tentang semua pelaku kecuali satu orang yang berhasil kabur, di mana untuk mengetahuinya, John harus menemui seorang kepala intel bernama Paslev. Ini orangnya, alias seseorang yang kebal terhadap hukum yang telah memfasilitasi penyusupan keempat orang pelaku tadi. He's full on untouchable.
Ketidakadilan Departemen Keamanan inilah yang mendorong John untuk mengambil sebuah langkah tegas, gimana setelah cukup dengan persiapannya, John berpura-pura mabuk resek di depan kantor departemen yang padahal sekadar ingin memastikan kepergian si Paslip demi sebuah misi yang telah John rencanakan. Dan ya, dalam sekejap saja, John sudah berada persis di belakang mobil Paslip lalu menghentikan mobil dinas Paslip secara paksa sehingga akhirnya John berhasil mengorek identitas si pelaku yang buron itu dengan cara dia sendiri. Victor Reiko. Di hadapan grill, John mengaku sadar jikalau perbuatan itu akan membawanya ke penjara, namun secara emosional dia merasa sangat puas sebab percuma juga ia berjuang mengabdi pada negara, tapi ujung-ujungnya negara membiarkan pertempuran merenggut nyawa istri dan calon anaknya sendiri. Sesaat setelah kembali berada di dalam sel, John diminta petugas supaya berdiri menghadap tembok yang karena merasa curiga, John justru memilih bersikap waspada bila mana terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dan benar saja, tim pengamanan lapas datang untuk mengeluarkan John secara paksa, namun inilah yang terjadi. Dengan situasi tersebut, akhirnya beberapa utusan CIA datang mendatangi John secara langsung, di mana mereka sebenarnya mendapat perintah dari Direktur CIA untuk segera membawa John pergi ke suatu tempat. Dan ya, rupanya pemanggilan ini terkait informasi yang telah John dapatkan sebelumnya dari Paslip, yaitu pelaku buron yang bernama Victor Reiko. Meskipun CIA seolah-olah melakukan pengakuan tersebut, tapi di sini John mampu meyakinkan mereka bahwa yang dia maksud adalah benar-benar Victor Reiko, hingga dibawa agenda misi penjemputan target ke markasnya di Rusia, di mana John kembali dilibatkan pada misi ini meski setelah itu John tetap harus jadi seorang narapidana lagi. After the mission, you will return to the penitentiary as a felon. Singkatnya, tim siap diterbangkan menggunakan pesawat sipil mengingat konflik antara Amerika dan negara bersangkutan sedang memanas. Bahkan mereka dituntut untuk tidak meninggalkan jejak di sana. Sesaat sebelum sampai di titik penerjunan, John jujur kepada Greer soal keterlibatannya pada misi ini, yang tak lain dan tak bukan demi membalaskan atas kematian keluarganya. 30 menit menjelang proses penerjunan, para personil pun dipersiapkan, namun tiba-tiba saja datang jet angkatan udara setempat meminta agar penerjunan segera dibatalkan. Yang karena terindikasi sebagai ancaman, maka satu tembakan misil pun diluncurkan dan... Alhasil pesawat mereka pun jatuh dan karam di tengah lautan lepas. Di sini keberanian seorang John benar-benar diuji, di mana personil lain sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. John justru nekat menyelam demi mengambil peralatan yang jika tanpa dilengkapi dengan barang itu, misi ini pun tak akan ada gunanya sama sekali. Rintangan tak terduga berhasil mereka lewati dengan penuh drama hingga sampailah di sebuah pelabuhan tempat mereka rehat sebelum lanjut ke misinya. Yang di sisi lain nampak Ritter telah hadir bersama beberapa pria Rusia, serta aktivitas yang cukup membuat John semakin curiga jikalau ada misi lain yang telah dia sembunyikan. Setelah John benar-benar meluapkan emosinya, Ritter pun baru menjelaskan jika dia sama sekali tak mengira jikalau John dan kawan-kawan akan selamat dari insiden pesawat jatuh semalam. Adapun yang sedang dilakukan Ritter di sini semata-mata demi mendapatkan Victor Reiko. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah apartemen di mana John dapat langsung memantau keberadaan Victor Reiko yang sedang bersantai di gedung apartemen sebelah. Hingga pada malam harinya, mereka pun mulai berjalan memasuki gedung tersebut. Namun secara mengejutkan, John tiba-tiba memutuskan untuk memasuki kamar si target dan mengatasinya sendirian. Di sisi lain, rupanya Victor telah mengetahui akan kedatangan John dan bagaimana tidak, diakui pula bahwa dia ibarat pion yang dikendalikan penguasa, yang dalam hal ini CIA ternyata telah memposisikan dia sebagai kolateral demi rencana penguasa tersebut, meski hidupnya harus berakhir dengan bom bunuh diri.
Situasi menjadi bertambah kacau ketika salah satu anggota tumbang oleh serangan penembak jitu, sementara John dan yang lainnya cukup kesulitan untuk melakukan evakuasi sebab tembakan terus berlanjut dari arah yang masih belum mereka ketahui. Bersamaan dengan itu, telah datang unit kepolisian setempat untuk mengamankan pasca ledakan, tapi anehnya mereka juga malah menjadi sasaran penembak jitu tadi. Yang dengan ini spontan John tersadar akan firasat buruknya sejak awal, bahwa inti dari misi ini adalah perangkap agar mereka mati di sini seperti 3 tentara negara ini yang mati di tanah Amerika waktu itu. It was a setup from the beginning. Walau bagaimanapun John ingin mengeluarkan timnya dari tempat ini dengan selamat, maka ia pun segera melakukan langkah untuk strategi pengalihan, di mana pada waktu yang bersamaan, kurir akhirnya berhasil menyelinap dan melumpuhkan penembak jitu tersebut. Di saat tim sedang bersiap-siap pergi, anggota yang tertembak tadi pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Namun mengingat semakin banyaknya petugas keamanan yang berpatroli, jadi mau tidak mau John harus mengambil resiko untuk mengalihkan perhatian mereka, sekalipun harus mati di sini. Tapi setidaknya mereka akan tahu bahwa John yang sebenarnya sudah bukan seorang tentara lagi. Selepas kepergian Greer dan anggota lainnya, sedangkan John masih berada di atap gedung tersebut, sembari terus berjuang menghindari pasukan pengamanan yang semakin membrutal. Sejalan dengan itu, John rupanya sudah mempersiapkan sebuah ide, yaitu sebuah ransel kecil yang berisi bahan peledak, lantas berjuang mencapai lantai bawah apartemen demi mendapatkan kesempatan untuk melemparkannya di sana dan... Ya, dengan cara berkamuflase sebagai personil petugas keamanan, John akhirnya berhasil lolos dari situasi mencekam tersebut hingga sampai di suatu saat di mana Greer dan Ritter langsung membawanya ke sebuah kapal untuk perjalanan pulang. Dan betapa kagetnya John dan mengaku sangat salah mengenal Ritter selama ini, yang mana diam-diam sudah menyiapkan uang yang banyak supaya John bisa terbebas dari penjara. Dengan catatan, John sendiri harus siap dijadikan atas nama korban tewas pada misi tersebut. I was wrong about you. Selang beberapa hari kemudian, Pak Sekretaris nampak sedang memantau perkembangan berita terkait pesawat jatuh yang hingga detik ini masih belum ada pihak yang bertanggung jawab. Namun di situ John tiba-tiba muncul dengan tujuan yang telah dirancang oleh Ritter, yaitu membuktikan bahwa misi kemarin sebenarnya adalah jebakan CIA untuk mempertegang konflik dengan Rusia. Karena berusaha terus mengelak, maka John langsung menyiksa Pak Sekretaris tanpa diberi ampun sedikit pun, yang ketika kondisi beliau tak berdaya, disinilah John beraksi dengan memaksanya ikut terjun ke dasar sungai bersama mobilnya. Setelah kejadian itu, diperlihatkan seolah-olah John sedang bertemu Pamela di alam setelah kematiannya, serta diperlihatkan pula prosesi penghormatan militer di atas makamnya yang membuktikan jikalau John benar-benar mati, padahal kenyataannya John masih hidup setelah ditolong oleh seorang anak buah Ritter, sekaligus membawa sebuah bukti rekaman tentang kejahatan yang dilakukan oleh Pak Sekretaris dan kelompok oknum-oknum CIA. Bersamaan dengan berakhirnya film ini, John pun terlihat sudah berada di bandara yang dengan identitas barunya, dia bisa bebas atau leluasa pergi ke luar negeri, di mana semua fasilitas itu ternyata telah dipersiapkan Ritter dari sebelumnya.